Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak?
yang ditinggalkan, cara hidup yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal caramu, terkira untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu datang, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal, tercurah untuk menebus diriku. Kasih-Mu datang, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal caramu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menebus Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapak. Bentar lagi akan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Betapa mulia kasih Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana puji Tuhan, hosana puji Tuhan, hosana, hosana, hosana. Sekali lagi kita akan menyanyikan ini. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa mulia kasih-Mu, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, hosana pujikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana pujikan Yesus. Hosana, hosana, hosana memuji Tuhan, hosana pujikan Yesus. Hosana, hosana. Tuhan, kita akan terus bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa daripada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya,
dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, pasang dihancurkan oleh darah anak domba. Telah tiba, selamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, tetaplah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasa dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Menjadi manusia yang di antara ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku, diakui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi gelapku, bagi setiap jalan. Sekali lagi kita menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku, diakui
tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap telinga kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami bisa dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Semuanya bersuka cita hari ini. Diberkati. Uangnya masih banyak. Puji Tuhan ya. Masih banyak ya. Puji Tuhan. Semuanya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, saya tidak tahu kenapa sekarang orang-orang Kristen suka lagu dangdut ya. Serius ya. Sekarang lagu-lagu dangdut itu yang terkenal semua ya, rame. Nyanyi sambil joget. Sampai yang penyanyinya pun, yang pimpin pujian joget. Lagunya lagu rohani, jogetnya joget Inul. Sudah bingung saya ya. Bingung saya. Tapi orang Kristen suka. Hari-hari ini, suka. Jadi yang dangdut-dangdut itu suka gitu ya. Saya tidak tahu ya, saya kok kurang suka ya. Kalau dangdut-dangdut itu ya. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau itu hanya untuk membangkitkan sesuatu yang daging sama aja. Ya, percuma. Tapi yang penting kita tahu apa arti dari apa yang kita pujikan. Yuni Sara pernah bilang katanya doa itu adalah pujian katanya gitu. Apa? Lagu itu adalah doa katanya. Jadi hati-hati dalam bernyanyi ya. Kalau suka nyanyi lagu-lagu yang patah hati ya nanti sering patah hati di dunia ya. Kalau suka nyanyi lagu-lagu yang lagu-lagu yang dihianati ya sering dihianati nanti. Ya, Kak, ini kan lagu Pak, lagu asik-asik loh. Ya asik lagu dengernya, tapi itu adalah doa. Jadi hati-hati ya. Ya udah paling enak tuh dengar lagu rohani aja ya. Dengar lagu rohani aja. Dan dengar lagu rohani juga kadang kita nggak sempet kok ya. Apalagi ya menguatkan buat kehidupan kita. Saya perjalanan kalau saya pelayanan ke mana penjara, kalau misalnya tuh pas kena yang jauh banget kayak Tulungagung gitu, itu saya sepanjang perjalanan cuma ya dengar lagu aja. Kalau nggak dengar lagu, saya dengar khotbah ya. Ya karena saya pun juga perlu diberkati lewat khotbah ya. Kekurangan banyak hamba Tuhan adalah sering ngomong tapi jarang dengar ya. Jadi ya itu yang saya perbanyak, saya pun juga harus banyak mendengar supaya saya pun juga diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Ya, kita masuk dalam, ini adalah minggu terakhir dalam menabur apa? Benih kasih katanya ya. Dan kita akan diberkati lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya berdoa Anda semua mendapatkan berkat lewat firman Tuhan yang kita dengar. Coba buka sama-sama Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu. Stop dulu. Dan apa? Ayat 13 ada apa ayat 13? Katanya di atas. Yuk kita ke ayat 13 coba. Ini firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu saya bagikan katanya. Firman Tuhan bilang apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila apa? Siang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini bicara tentang bersabar. Lalu akhirnya ditutup dengan ayat 14. Dan apa? Di atas semuanya itu, kenakanlah. Jadi Anda tidak akan pernah bersabar kalau tidak ada kasih dalam hidup kita. Kita bilang, saya ini sabar. Tetapi kalau nggak ada kasih, ya berarti kita tidak akan pernah bersabar. Orang itu kalau sabar, tandanya dia mengasihi. Ya, karena nggak ada orang yang sempurna yang Tuhan letakkan di samping kita, nggak ada. Dalam pekerjaan pun nggak ada orang yang sempurna yang Tuhan taruh di seberang meja kita. Kenapa? Karena justru seringkali di orang-orang di sekitar kita Tuhan pakai untuk membuat kita makin lekat sama Tuhan. Istrimu akan Tuhan pakai untuk membuat engkau lebih dekat sama Tuhan. Suamimu Tuhan pakai untuk membuat engkau lebih nempel lagi sama Tuhan.
Teman-teman kantor kerja Tuhan pakai untuk lebih membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Teman-teman di sekolah Tuhan pakai untuk membuat kita lebih cinta sama Tuhan. Apapun caranya. Caranya apa? Itu ayat yang 13 tadi dibilang. Sabar katanya. Ayat 14 bilang di atas semuanya itu kasih. Artinya apa? Orang yang mengasihi sudah pasti sabar. Kalau dia sabar, tandanya dia mengasihi seorang akan yang lain. Makanya di dalam firman Tuhan itu mana itu yang bilang Bu Gembala, di mana itu Bu Gembala ayatnya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di mana? Kita jalan-jalan dikit ya. Ibrani 10 ayat 25 coba. Itu kan ayat yang hafalan. Ayatnya bilang janganlah kita jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi coba kita naik ke ayat yang ke-24, bilang apa ini? Jadi kalau baca ayat itu mesti konteks, lihat ayat sebelum dan ayat sesudah. Apa? Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ayat 24 bilang, ayo saling memperhatikan. Ayat 25 bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya apa? Mereka yang suka di dalam pertemuan ibadah, mereka pasti punya kebiasaan saling memperhatikan. Bukan memperhatikan jamnya baru, bukan. Tetapi coba perhatikan, apakah sebelah Anda sedang ada di dalam kondisi yang baik? Saya selalu bilang, walaupun saya pelayanan, saya kemana, saya selalu tanya sama Wanto, apa pertanyaan saya kalau saya pergi? Kemana? Kamu sudah? Hah? Sudah sampai. Ya opo sih, sudah sampai. Sampai mana? Kalau saya pelayanan, terus saya keluar sama ibu, saya bilang apa kamu? Iwanto, kamu sudah makan? Betul ya? Saya selalu tanya itu ya. Boleh cek WA-nya. Kamu sudah makan? Sama siapa namanya? Kevin juga, kalian sudah makan? Selalu pertanyaan saya itu. Kenapa? Karena kalau Anda mengasihi, Anda suka berkumpul. Kalau Anda suka berkumpul, di dalamnya perkumpulan itu ada apa? Ada saling memperhatikan. Jadi perkumpulan yang sehat adalah perkumpulan yang saling memperhatikan. Nah kalau kita, jadi gimana perkumpulan yang tidak sehat? Perkumpulan yang cuma ngomongin orang lain. Kalau Anda mau tahu apakah keluarga, ikatan suami istri Anda ada di dalam ikatan Kristus, itu coba Anda pikirkan, Anda lebih banyak ngomongin tentang firman atau Anda lebih banyak ngomongin tentang tetangga? Serius. Kalau Anda lebih banyak ngomongin tentang kejelekan orang lain, Anda lebih banyak ngomongin tentang keburukan orang lain, membanding-bandingkan tentang satu dengan yang lain, maka engkau sedang ada di dalam satu hubungan yang tidak sehat. Kenapa? Karena persekutuan itu seharusnya ada saling memperhatikan di dalamnya. Itu tanda kasih, Bapak Ibu Saudara. Makanya kan firman Tuhan bilang, dan di atas semuanya itu katanya, kenakan kasih. Ngerti ya? Nah, ayat itu kalau bacanya mesti gitu, supaya akhirnya kita tahu. Nah kalau di gereja nih, coba lihat, apakah kanan kirinya lagi sedih atau lagi senang? Kalau kanan kirinya mungkin lagi sedih, kasih kekuatan. Itulah dasar makanya orang-orang suka bilang, salam kanan kiri, salam kanan kiri. Sampai akhirnya hari ini mereka tidak tahu apa maksudnya salam kanan kiri. Yang penting salaman aja, kan gitu toh. Nah Sencaki nggak punya budaya itu. Percuma banyak salaman tapi nggak suka memperhatikan. Lebih baik salamannya sedikit tetapi peka terhadap satu dengan yang lain. Kakek salaman kitik-kitikan nanti. Ada orang yang salaman, kenapa kok lagi salaman? Ada yang ketawa-ketawa, ternyata satunya jarinya gini-gini. Ada yang kayak gitu, betul nggak? Iya. Nah kenapa? Karena nggak tahu esensi dari salaman tersebut. Nah kenapa? Maksudnya itu supaya transfer gitu loh. Makanya kira salaman diganti sama apa? Tos. Kalau Anda ikut, misal ketika saya diundang di perusahaan, itu mereka tuh pasti punya jargon. Biar malam itu saya tuh khotbah, pasti mereka bilangnya, semangat pagi, pasti gitu ngomongnya. Sampai saya bingung, pagi Pak, ini goblok kabeh tahu jelas semalam kok. Bilangnya semangat pagi. Artinya begini, walaupun sudah lelah dengan kegiatan seharian, kamu harus tetap punya semangat ketika engkau memulai pekerjaanmu dalam hari itu. Makanya mereka bilang semangat pagi gitu loh. Jadi pekalah terhadap satu dengan yang lain. Karena esensi pertemuan ibadah sebenarnya adalah saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Bukan saling ngomongin antara satu dengan yang lain. Makanya saya tidak suka kalau ada ibadah, habis itu bagiannya firman. Isinya firman, cuma jelek-jelekin nama Tuhan lain. Ngapain? Bu Gembala kalau sudah dengar orang khotbah ngomongin hamba Tuhan lain, Bu Gembala bilang, kalau khotbah aja buat jemaat. Nggak usah jelek-jelekin pendeta. Kenapa? Emang dia bukan manusia yang lagi ngomong itu loh. Mungkin dia setengah Superman. Gitu. Jadi sudahlah ngomongin orang lain. Kenapa? Coba kan minta tolong tadi kan. Yang apa namanya sebelumnya tuh. Bukan.
Yang apa sih? Ibrani 10 itu tadi. Nah, ayat yang 23. 24 ya. Mau bertengkar kita di depan sini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya apa? Karena saling memperhatikan itu akan membawa kita kepada apa? Saling mendorong. Bagaimana mungkin engkau mau mendorong orang lain kalau engkau nggak memperhatikan dia? Makanya firman Tuhan bilang supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam, bukan mendorong supaya gini, panas yo nang senjaki, metu ae golek sing liya sing luwih adem. Bukan gitu. Tetapi saling mendorong dalam kasih dan dalam apa? Pekerjaan baik. Nah makanya ayat yang ke-25 keluar. Firman Tuhan bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti apa? Dibiasakan oleh beberapa orang. Perhatikan baik. Mereka yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu ada dua jenis Bapak Ibu Saudara. Bilang sama-sama, dua jenis. Yang pertama, mereka yang menjauhkan diri baik secara fisik. Artinya mereka gak suka ibadah. Aku gak mau datang ke gereja. Sekarang YouTubean aja. Aku gak mau datang ke gereja. Aku gak mau udah, yang penting aku di rumah aja. Kan sama-sama dengan firman Tuhan, gak bisa. Firman Tuhan bilang, kamu harus ada di dalam sebuah community. Kenapa? Supaya kekuatan yang ada di dalamnya itu berkumpul menjadi satu dan engkau yang lemah jadi kuat. Memang kuasa Tuhan itu tidak bergantung kepada ruang dan waktu. Tetapi kita perlu untuk tergabung dalam satu komunitas supaya kita saling dikuatkan antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi ada jenis yang kedua tentang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dia ada di ibadah tersebut, tetapi otak dan hatinya tidak ada di ibadah tersebut. Dia ada di ibadah tersebut, tetapi dia berpikir aku ada di sini karena aku mau cari si A, aku mau cari si B. Aku punya maksud ini dan aku punya maksud itu. Sopo ngerti nang kene lempere si babi. Saya ketawa kapan hari sama saudara Sensen. Saya bilang begini, nah ada saudara Sensen, kangen saya. Saya bilang gini, Sen, apa lo? Oh ya, saya bilang Sen, enggak ke sana. Sensen bilang gini, enggak wis, enggak usah. Lo kenapa? Soalnya aku udah OT-OT ini kalau udangi. Saya tuh kaget ya. Saya gitu. Tapi itu jadi apa namanya berkat juga buat saya gitu loh. Bapak Ibu Saudara, kami ini setiap kali datang ke tempat ini, kami selalu siapkan semuanya dengan baik. Saya, apalagi sudah ada ibadah yang pertama. Gereja ini udah divakum. Air panas semuanya udah disiapkan. Bu Gembala bikin kopi, bikin teh. Sometimes Bu Bernika juga yang buat. Tapi kami mempersiapkan semuanya supaya apa? Saya selalu bilang, Bu Gembala bilang sama pengerja, pokoknya gereja itu harus disiapin. Supaya ketika jemaat datang mereka bisa menikmati semua yang ada di dalam. Jangan sampai ketika Anda ambil air kopi ternyata air bekas pel kamar mandi. Jangan sampai ketika Anda ada di kamar mandi ternyata di atas, di dalam wastafel itu ada plastik yang di dalamnya isi pampersnya Ion. Itu kami pastikan. Dan kami pastikan supaya ruangan ini ketika jemaat masuk, itu sudah dingin supaya nyaman. Aku katuen Pak. Ya wis, ya terserah Anda katuen ya. Yang penting semuanya udah disiapkan. Nah makanya firman Tuhan bilang gini, janganlah kita jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu ada dua jenis. Yang pertama apa? Memang tidak pernah datang, gak suka datang secara fisik. Tetapi yang kedua dia datang. Tetapi bukan untuk mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Tujuan kedatangannya di ibadah. Itu loh. Ibrani 10 ayat 25. Ya, bilang sama kanan kirimu, semangat. Ya. Balik lagi ke Kolose 3:14. Ini kan kemana-mananya aja udah lama, nggak apa-apa. Pak Gembala kan mesti lama kalau khotbah. Kolose 3:14. Anda siap, makanya kan udah ada bantal itu buat tidur kalau ngantuk. Ya, firman Tuhan bilang, nggak ada minuman di sini Bu Gembala, ini belum dibuka. Tolong dibukain dong, lama nih mau buka. Kolose 3:14, apa firman Tuhan bilang? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang
mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di dalam ibadah itu kalau ada mujizat, kalau ada kuasa dan sebagainya, tapi kalau nggak ada kasih nggak sempurna. Karena firman Tuhan bilang kasih itu, terima kasih Bu Gembala. Ini karena Bu Gembala mengasihi saya. Karena percuma Anda beribadah kalau tidak ada kasih yang sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka perkumpulan itu tidak sempurna. Ibadah tersebut tidak sempurna. Karena dasar dari Anda dan saya beribadah itu adalah kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Untuk apa sih kita ibadah? Untuk apa kita ketemu Tuhan? Karena kita terkesima dengan betapa baik. Tadi pujian bilang apa? Betapa apa? Baiknya Engkau Tuhan. Jangan cuma mulutnya aja yang ngomong, tetapi kita harus sadar bahwa betapa baiknya Tuhan itu sehingga Anda dan saya ada di tempat ini. Apa alasannya Anda dan saya ada di tempat ini? Bukankah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan? Sampai ada firman Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah. Kenapa? Karena betapa baiknya Tuhan kita. Nah, jadi ibadah itu adalah untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ibadah itu juga sebagai bentuk kasih kita karena kita mau juga baik kepada orang lain. Jadi perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik bahwa kita harus apa? Memiliki kasih yang mempersatukan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada Anda dan saya pada sore hari ini. Coba yang pertama Bapak Saudara, Roma 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat yang ke-10. Perhatikan baik. 1, 2, 3. Yuk. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti ayat ini adalah ayat yang berlaku untuk harus kita lakukan. Firman Tuhan bilang, kasih itu nggak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Bilang kanan kiri, nggak boleh jahat. Iya. Karena itu apa? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya tuh beberapa waktu yang lalu dengar ada satu kalimat dari seseorang. Dia bilang begini, kalau gereja, kalau khotbah di gereja itu harus pengajaran, saya setuju. Lalu habis itu gini, tetapi hari-hari ini yang banyak terjadi adalah khotbah itu bukan pengajaran, tetapi khotbah itu adalah adalah karakter building, artinya membangun karakter. Lalu saya tuh tanya sama Bu Gembala, emang membangun karakter juga bukan bagian dari pengajaran? Bukankah firman Tuhan sendiri yang katakan bahwa hendaklah kita punya pikiran seperti pikiran Kristus? Bukankah artinya itu Tuhan mau kita punya karakternya Allah? Berarti itu kan karakter, materi tentang karakter itu juga merupakan bagian dari pengajaran. Loh iya kan? Materi tentang karakter merupakan bagian dari pengajaran. Jadi membangun karakter jemaat yang ada di dalam gereja itu pun juga merupakan bagian besar dari sebuah pengajaran. Pengajaran itu bukan tentang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu apa. Percuma. Ya ini yang Paulus bilang, percuma aku bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa katanya. Tetapi aku tidak punya kasih, itu sama aja katanya. Percuma kita tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kita bisa mengkomparasi dan mengkomprehensif katanya. Udah kan ini bahasa pengajaran ini. Tetapi kita nggak punya kasih di gereja. Anda ngerasa lebih pintar ketika keluar dari gereja karena dengarkan materi-materi berbahasa-bahasa asing. Tetapi ketika Anda keluar ditanyai, ya apa caranya mempraktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari? Anda bingung dan loading. Iya ya apa ya? Lah buat apa? Ya kenapa? Karena gereja yang sehat adalah gereja yang punya karakter baik. Karakter kudus. Kalau jemaat itu punya cara berpikir yang kudus, gereja itu sehat otomatis. Maka pengajaran apapun akan masuk di dalam kehidupan kita. Saya lo khotbah dari 100% paling Anda cuma ingat 15%. Kenapa? Karena yang lainnya diambil sama manusia kopi dan manusia teh. Belum lagi nikmatnya ngantuk. Iya kan? Yang penting Anda dengarkan sesuatu ketika di gereja, Anda pulang Anda membawa sesuatu. Dan ketika engkau baca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengajarkan dirinya sendiri dengan caranya masing-masing kepada Anda. Itu disebut apa? Rema. Jadi nggak boleh Pak Gembala kalau khotbah tentang bahasa ini bahasa itu, enggak apa-apa. Tetapi bukan berarti karakter building bukan menjadi bagian dari pembawaan firman Tuhan. Siapa bilang? Kalau pinter tapi sombong semua gimana?
Jemaat saya ajar, Anda semua pintar. Ketika Anda keluar, Anda bahkan lebih pintar daripada lulusan S1 teologi. Tapi semuanya sombong. Ngerasa lebih kudus dari yang lain. Ngerasa lebih hebat dari yang lain. Seorang hamba Tuhan cerita sama saya. Satu hari saya sementara makan di pastori. Tahu-tahu pendoa saya turun dari gereja lalu habis itu datang ke pastori bilang gini, Pak, kenapa? Pak Gembala, saya lihat ada 2 setan di dalam gereja. Lalu Pak Gembala bilang gini, masa? Iya, siapa itu? Enggak tahu Pak, pokoknya ada 2 setan di dalam gereja. Udah gemes nih Gembala, dia bilang gini, tapi saya lihatnya 3 katanya. Lalu pendoanya bilang gini, tidak Pak Gembala, saya lihat 2, saya lihat 3. Lalu pendoanya bilang, siapa yang ketiga? Kamu katanya. Kamu doa ini kesurupan apa gitu loh. Sementara doa kok tiba-tiba datang bilang katanya ngelihat setan. Kalau Anda cinta berdoa terus Anda lihat setan, ada yang salah sama doamu. Serius. Anda suka berdoa, Anda cinta berdoa, terus Anda lihat setan, ada yang salah sama doamu. Karena harusnya ketika Anda cinta berdoa, Anda suka berdoa, Anda lebih dekat sama kekudusan daripada yang tidak kudus. Anda pasti lebih damai sejahtera, justru Anda melihat Yesus malah bukan melihat setan. Itu loh. Ada 2, enggak ada 3. Siapa yang ketiga? Kamu yang ketiga katanya. Seperti firman Tuhan bilang, semenjak saat itu katanya pergilah dia dengan sakit hati katanya. Ya iya. Ini kemana kok sampai ke setan ini? Firman Tuhan bilang kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Saya bagikan firman, saya mau jemaat punya karakter yang baik. Tentang pengertian akan firman Tuhan, nanti firman Tuhanlah yang akan masuk ke pemikiran dan hati Anda dengan caranya sendiri. Saya bukan Tuhan. Saya cuma bisa berkata-kata di sini. Saya minta sama Tuhan materi apa yang saya mau bagikan Tuhan. Tuhan bilang ini, Tuhan pimpin saya untuk mendapatkan materi. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya bagikan ini. Ketika saya bagikan ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Anda. Karena itu semua tergantung dari semangat dan cara Anda untuk menerima firman Tuhan. Nah tapi hari ini saya mau bagikan tentang 3 poin Bapak Saudara. Yang pertama, kalau kita mau menabur benih kasih, taburlah dengan ketulusan. Bilang amin dong. Makanya firman Tuhan bilang kasih itu nggak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih itu adalah apa? Kegenapan dari hukum Taurat. Masih ingat cerita Ruth sama Naomi nggak? Masih ingat nggak? Naomi bilang, Ruth, suamimu yang adalah anakku kan udah mati. Udahlah mulai sekarang kamu pergi aja. Tidak, dimanapun engkau berada, di situ aku berada. Padahal Ruth ini nempel sama saya minta maaf ya. Saya bukan bermaksud mendiskriminasi kalau seseorang itu sudah berstatus janda, enggak. Tetapi kan yang namanya janda, firman Tuhan menulis ada janda dan ada orang yang benar-benar janda katanya. Apa maksudnya betul-betul janda? Dia hidup betul-betul susah. Nah, Naomi ini bukan orang yang kaya. Naomi ini bukan orang yang kaya. Dia adalah seorang janda yang susah. Bilang sama-sama susah. Anaknya adalah satu-satunya tiang penolong dalam hidupnya. Anaknya yang adalah suami dari Ruth. Lalu ketika anaknya meninggal, Naomi maksudnya gini, Ruth kamu masih muda, kamu masih bisa menikah. Kan suamimu kan meninggal. Sudah kamu ikut yang lain saja supaya hidupmu lebih baik lagi. Tapi apa kalimatnya Ruth? Tidak, Naomi. Dimanapun kamu berada, di situ aku berada. Ruth mengasihi Naomi dengan ketulusan. Dia mencintai Naomi, dia sayang Naomi dengan ketulusan. Dia tidak punya motivasi yang lain. Aku tahu kamu susah. Aku tahu kamu adalah seorang janda yang punya keterbatasan. Tetapi tidak, aku akan tetap selalu bersama dengan engkau. Nah kasih yang seperti ini yang Tuhan mau. Ketika kita mengasihi, ketika kita menabur kasih, itu dengan ketulusan. Ada orang bilang begini, saya mau baik sama orang lain. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Kayaknya benar, tapi benernya salah. Kayaknya benar, tapi benernya salah. Saya mau baik sama orang lain, karena satu waktu saya mau baik sama orang lain, karena satu waktu saya pasti akan butuh sama dia. Nah kalau saya butuh sama dia, kan saya udah pernah tolong dia. Ini kayaknya benar, tapi salah. Kenapa? Karena menabur kasih, itu bukanlah suatu taburan yang menginginkan kembalian Bapak Ibu Saudara. Makanya ada tuh lagu ya, dibilang begini, kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Ini harusnya ibu kayak begini, hanya memberi, tak harap kembali.
Terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengasihi anak-anak Anda dengan kasih yang tulus dan memberi tanpa meminta kembali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi lebih daripada kita mengasihi anak kita. Orang lain pun kita harus mengasihi dengan ketulusan. Ketika engkau baik sama mereka, ketika engkau baik dengan orang lain, engkau tidak boleh mengharapkan kembali. Karena yang mengharapkan kembali itu cuma orang jualan. Susu. Benar kan? Saya mau tanya, Anda jualan? Anda jualan kasih? Enggak kan? Oleh karena itu ketika engkau memberi, berilah. Saya kan sudah bagikan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Enggak usah sombong ketika kita bisa memberi. Kenapa? Karena kemampuan untuk memberi itu berasal daripada Tuhan. Benih yang kita tabur itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan bilang, kamu suka menabur ya? Nah iya Tuhan, aku pingin nabur. Oke, ini tak kasih modal taburan. Ketika Anda nabur, Tuhan kebanyakan. Boleh nggak aku tabur ke tempat lain? Waktu Anda, Tuhan lihat suka menabur, maka Tuhan akan lipat gandakan kepercayaan tersebut. Oh ini bendaharaku yang baik. Dia kalau nabur dia tulus. Dia kalau nabur tidak pernah mengharapkan kembali. Bukan bagai sang surya menyinari dunia, bukan. Wah ini Bu Deborah ketika dia menabur dia tidak pernah harapkan kembali. Wah ini saudara Jeffrey ketika dia menabur dia tidak pernah mengharapkan baliknya senyuman. Kan ada orang begini, harus dikasih minimal guyu bohong. Nah, itu artinya kita mengharapkan kembali gitu kan. Ya sudah kalau kita udah ngasih ke orang lain tidak usah harapkan kembali. Saya suka tuh para mereka yang berjuang di bidang jasa. Tiap kali datang kalau ke hotel, nggak ada itu yang mukanya tuh merungut gini. Waktu Anda masuk gini, apapun tantangan mereka. Ini cicilannya udah terlambat 4 hari mungkin. Tetap mereka ketawa. Selamat pagi. Saya pernah masuk di hotel jam 2 malam Bapak Ibu Saudara. Waktu sama Bu Gembala. Waktu kami masuk, senyumnya tetap sama. Selamat pagi. Padahal saya tahu dia sebenarnya udah ngantuk, nggak karu-karuan. Udah nggak karu-karuan, tapi dia bilang selamat pagi. Saya masih suruh angkatin barang, antar ke kamar dan dia yang bilang, terima kasih Pak, selamat istirahat. Padahal saya tidak kasih apa-apa. Lalu akhirnya saya bilang, makasih Pak. Dia bilang, dengan apa? Senang hati. Itu coba Anda perhatikan. Itu luar biasa itu. Makanya saya selalu bilang, tidak usah tuntut orang lain baik sama kita. Kita aja yang tuntut diri kita untuk baik sama orang lain. Amin. Saya pingin jemaat Senjaki semuanya mukanya muka malaikat. Jangan jadi malaikat pencabut nyawa tapi mukanya. Semangat Bapak Ibu Saudara. Seorang oma yang saya kenal, umurnya waktu saya ketemu 94 tahun. Dia sakit. Tapi mukanya senyum terus. Napasnya udah tinggal 1/4 mungkin. Tapi mukanya senyum terus. Saya bilang, ayo kita berdoa. Dia bilang, kok gak nyanyi? Saya pernah cerita ya. Setelah saya berdoa, dia bilang gini, kok gak nyembah? Dia bilang gitu. Loh kenapa saya gak nyanyi, saya gak nyembah? Karena saya fokus pengen doain ini oma. Kalau saya ajak nyembah, takutnya dia napasnya kan tambah tersengal-sengal. Saya berpikir ini oma biar saya cepat pulang gitu loh. Supaya dia bisa istirahat. But not. Dia bilang apa? Ayo nyembah. Tak kencengin. Ayo nyanyi, tak kencengin. Hampir saya mau panggil jemaat Senjaki kita ibadah di rumah sakit. Kemarin oma ini berpulang. Ya. Dan saya terberkati sama pribadinya oma ini. Dia selalu senyum. Yang dia bisa kasih sama saya senyum. Ya saya senyum juga. Nah ayo Bapak Saudara. Memberi itu kan tidak harus sesuatu yang menabur kasih kan tidak bicara tentang uang saja. Karena ada orang sebelah Anda itu cuma butuh senyuman mulu. Coba lihat kanan kirimu kasih senyuman. Cuma butuh senyum serius Pak. Tapi kan tantangan saya lagi banyak. Apa susahnya sih untuk Anda tersenyum? Hari-hari ini dunia itu sedang kehilangan kasih. Kemarin waktu doa malam saya udah nyerocos banyak-banyak ternyata mic-nya trouble waktu itu ya. Waktu selesai saya baca WA dari saudara Jeffrey. Lu masa gak kedengaran? Iya. Ternyata waktu saya play lagi saudara Rihanna juga sudah bilang, Pak suaranya gak kedengaran. Ya, saya gak denger ya udah asik khotbah kok ya. Hari-hari dunia ini tuh sedang kayak tawar sama kasih. Saya akan potong bagian ini. Siapa mau sehat di sini? Ya, semuanya sehat ya. Dunia ini lagi kehilangan kasih. Bahkan mungkin orang-orang berpikir enggak apa-apa ya, itu urusannya dia. Tetapi itu yang saya lihat Bapak Saudara, enggak ada. Satu pun enggak ada. Yang tolong, yang melerai dan sebagainya. Satu pun enggak ada ya. Kalau buat saya, kalau saya mau jadi pahlawan di sana ya saya salah.
Ya kenapa? Satu pun tidak ada. Kalau saya bukan tidak mau, saya nggak berani waktu itu ya. Lucu, nah tahu-tahu, kita berdua nggak usah bertengkar. Dia saja kan saya kan. Tahu-tahu saya ditaruh di tengah pasar. Ya saya mau apa ya sudahlah gitu. Tapi saya mau bilang Bapak Saudara, dunia sedang kehilangan kasih. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda lihat YouTube. Orang yang sama di waktu yang di hari ini dia dipuji-puji satu Indonesia. Tetapi 3 hari kemudian ketika dia itu dapat berita buruk aja dikit, maka orang yang memuji dia pun hina-hina dia sebagai netizen. Betul enggak? Sampai ada orang bilang dulu dipuji sekarang dihina. Dunia itu seperti itu. Melihat mana yang lebih condong kepada kita. Kalau hari itu kita mungkin seseorang yang berpengaruh, mungkin orang semua hormat sama kita. Tapi coba kalau enggak, semuanya ngeludahin juga. Nah, saya mau Jemaat Senjaki enggak jadi orang seperti itu. Ayo kita harus punya kasih. Amin. Kita harus punya kasih. Mungkin Anda bilang, Pak Gembala saya tahu tentang kasih. Ya, tapi serius saya mau bilang, kita harus punya kasih ya. Nanti malam setelah ibadah ketiga, saya harus melayani di Adiasa, Oma yang sudah 94 tahun ini. Pihak keluarga minta untuk kami untuk melayani. Ya, jadi ya saya terberkati sama Oma ini. Dia nggak bisa kasih apa-apa sama saya. Tapi senyumannya itu buat saya sudah sangat berarti. Ya, saya capek-capek doa di rumah sakit jam 10, setengah 11. Kami habis melayani, Bu Gembala kerja, habis itu pelayanan, pulangnya kami datang ke rumah sakit. Tapi waktu lihat Oma ini senyum, wah buat saya taburan itu sudah lebih daripada materi yang mungkin saya perlukan mungkin Bapak Saudara. Ya, kan seringkali orang di sebelah kita itu lebih membutuhkan senyuman kita daripada uang kita. Karena mungkin uang kita jauh lebih dikit daripada dia. Tetapi dia tidak mempunyai, oh iya kan? Tapi dia nggak mempunyai senyuman yang banyak. Nah dia butuh senyuman dari kita. Amin. Iya, kita nggak tahu loh orang punya kebutuhan. Pernah saya ceritain tuh orang kaya tuh yang tinggal di apartemen itu ya. Lalu dia tuh nggak bisa tidur. Dia lihat ke bawah, ada tukang becak di bawah. Ini tukang becak kok bisa tidur enak. Kakinya ditaruh di atas, mukanya ditutup topi. Tempat tidurku harga 100 juta, selimutku harga 5 juta, bantalku harga jutaan, tapi kok nggak bisa bikin aku tidur enak. Dia turun ke bawah. Dia bilang sama Pak Becak, Pak Becak, kenapa Pak? Pak, gimana cara tidur kayak sampean? Lalu katanya Pak Becak nih, karena turu aja Pak, katanya. Loh dia bingung, loh iya gimana tidurnya? Ya turu meremo Pak, turu kon, katanya gitu. Ya sudah, akhirnya dia datang ke atas, dia balik ke kamarnya, dia tutup mata, merem, kayak katanya Pak Becak, meremo turu kon, turu beneran. Dia seneng. Kenapa? Karena dia gak bisa tidur sebelumnya. Besoknya dia lihat Pak Becaknya, masih turu. Bagus ini ya kalau bisa tidur, tapi kalau turu terus juga nggak bagus juga ya. Akhirnya dia turun ke bawah, dia bilang, Pak Becak, katanya Pak Becaknya, ada apa? Gak bisa turun mana? Enggak Pak, terima kasih aku sekarang bisa tidur enak. Nah terus, iya Pak, saya mau kasih Bapak berkat karena saya sudah tidur enak. Dikasih uang 1 gepok gini seamplop. Oh ya makasih yo. Dia naik ke atas. Mulai hari itu Bapak yang kaya ini bisa tidur pulas. Tapi mulai hari itu si Pak Becak nggak bisa tidur. Karena uangnya banyak. Dia nggak bisa tidur. Nah ya bingung dia. Ya apa ya? Tak taruh nang di. Taruh nang sini gak iso ya. Taruh sini nggak bisa, susah dia. Nah jadi itu ya. Ngomongin apa nih Pak Gembala? Saya juga nggak tahu. Tapi ayo kita terus tenggelam di dalam firman Tuhan. Kita semua diberkati ya. Ketulusan dalam mengasihi akan bawa kita kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Orang yang tulus mengasihi, orang yang tulus dalam menabur benih, Tuhan akan bawa ke dalam rencananya yang lebih besar. Ketulusan itu penting. Kenapa? Karena itu jarang. Amin. Tuhan mau kita menjadi orang yang tulus. Nah yang kedua, coba perhatikan baik. Yang tadi pertama, kita harus menabur dengan ketulusan. Nah yang kedua, Markus 10 ayat 45. Yuk. Markus 10 ayat yang ke-45. Ya, firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang apa? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk berikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Jadi tujuan Kristus itu datang cuma satu. Berikan nyawanya bagi Anda dan saya. Cuma itu aja loh. Dari ribuan tahun perencanaan tentang keselamatan, itu ternyata tujuannya hanya satu. Selamatkan Anda dan saya. Bilang sama-sama, selamatkan saya.
Lah cuma itu tujuannya Tuhan. Dan dia memberikan segala sesuatu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Jadi hal yang kedua yang saya mau bagikan. Yang pertama menabur dengan ketulusan. Yang kedua kalau nabur itu dengan apa? Pengorbanan. Karena itu bukanlah merupakan taburan kalau itu belum masuk dalam tahapan pengorbanan. Saya berdoa Anda mengerti kalimat ini. Karena segala sesuatu yang engkau berikan itu belum masuk di dalam satu fase yang namanya taburan kalau tidak ada pengorbanan di dalamnya. Makanya persembahan itu disebut korban apa? Persembahan. Artinya apa? Ketika engkau kasih itu ada sesuatu yang hilang dari diriku. Makanya persembahan itu tidak bicara tentang value, tentang nilai nominal. Seorang ibu datang lalu dia kasih 10.000, Tuhan Yesus bilang apa? Coba kamu lihat, mana lebih banyak? Ibu ini atau itu orang kaya? Yang kasih 10.000 atau yang kasih 1 juta? Katanya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang paling banyak memberi adalah ibu itu. Loh kan cuma 10.000. Dia memang kasih 10.000, tetapi dia kasih semua yang ada padanya. Masih ingat tentang janda minyak dalam buli-buli? Ketika Nabi datang sama dia, ini kurang asem ini Elia, dia bilang apa? Saya minta bikinkan aku roti katanya. Janda di Sarfat. Bikinkan aku roti. Lalu janda di Sarfat bilang apa? Ada sih, tinggal segenggam sama minyak, tapi setelah itu kami akan mati. Lalu kata Elia bilang apa? Enggak, bikinin aja. Ya apa kalau saya datang ke rumahnya Bu Ani. Terus Bu Ani itu tinggal ada ikan pindang 2. Untuk Bu Ani sama keluarga mungkin. Lalu saya bilang, Bu Ani ada makanan apa? Ya ini di rice cooker tinggal nasi sedikit sama ikan pindang 2. Semuanya saya mau makan. Bu Ani bilang apa? Teko-teko kurang ajar. Sopo sih? Mangan kono rawon nang ndi ta? Jaluk-jaluk kabeh. Bu Ani bilang, Pak Gembala, tinggal 2 sama nasi sedikit. Kalau Pak Gembala makan, maka saya dan keluarga akan mati. Bu Ani bilang gitu. Saya bilang, gak ngurus. Kayak no. Kurang ajar gak? Nah itu yang dilakukan. Tapi Anda tahu, yang namanya nabur, itu harus ada pengorbanan. Kalau engkau nabur, tetapi engkau gak ngerasa ada sesuatu yang terkurang dari dirimu, dan itu pastikan tersayat, maka itu bukanlah pengorbanan. Saya kalau diundang, Bu Gembala selalu bilang gini, sudah bawa persembahan? Saya bilang gini, ada kok ini. Ya karena kita laki kan kadang cuek ya Pak Ezekia ya, santai saonoe kan gitu ya. Makanya jangan saonoe ya. Tapi Bu Gembala selalu bilang begini, saya tertegur. Itu sudah lama dulu ya, saya udah bertobat sekarang. Jadi saya bilang gini, ada kok ini. Ya artinya ada kok itu ya seadanya ada di kantong saya, itu maksud saya. Ya ono 20.000, ya ono 10.000. Tapi tahu-tahu Bu Gembala gini, apa yang kamu mau orang perlakukan sama kamu, maka perbuatlah itu katanya. Saya bilang maksudnya apa? Bu Gembala bilang gini, kalau kamu mau orang lain juga menghargai tempat pelayananmu, maka kamu juga harus belajar menghargai pelayanan orang lain katanya. Oh, saya tertegur di situ. Jadi mulai saat itu setiap kali saya pelayanan Bapak Saudara, saya pastikan itu yang saya pastikan itu yang paling kinyis, yang paling nggak burek gitu ya uangnya ya. Dan saya pastikan itu tidak terlipat dan saya pastikan itu yang paling besar yang saya bisa kasih. Serius. Saya pastikan itu. Saya tertegur, oh iya ya. Kenapa? Karena menabur itu dikatakan taburan ketika ada rasa berkorban di dalamnya. Kenapa kok Surabaya ini dibilang kota pahlawan? Karena ada banyak orang-orang yang berkorban dan mati untuk kota ini, betul ya? Yang namanya korban berarti apa? Artinya apa? Mati. Yang namanya korban artinya nyawanya terambil. Yang penting apa? Yang penting Anda dan saya hari ini bisa hidup tanpa penjajahan. Loh betul kan? Enak kan? Nah kalau Anda mau tahu konsep dari menabur itu adalah memberikan sesuatu milik kita sampai kita pun ngerasa Tuhan, aku gak cukup, tapi aku cinta sama Tuhan. Aku belajar mau kasih. Sama tentang mengampuni. Tuhan, ini aku yang disakiti loh Tuhan. Harusnya dia yang maafin, harusnya dia yang minta ampun sama saya. Tapi but no, menabur kasih artinya engkau berkorban. Ya udah enggak apa-apa.
biarpun dia yang salah, saya mau belajar, saya minta maaf. Betul enggak? Bilang amin dong. Ini kok ngampun-ampun ini semuanya diem semua. Gak iso Pak Gembala, lain lagi nih. Ceritanya aku udah disakitin Pak Gembala. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menembus taburan tersebut dalam berbagai macam hal dalam hidup kita, maka sesuatu yang maha kuasa itu akan mulai bergerak di dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi kalau Anda dan saya tidak pernah belajar untuk menembus segala sesuatu itu, maka tidak ada yang maha kuasa yang bergerak di dalam kehidupan kita. Anda mau sesuatu yang lebih terjadi dalam diri Anda, tetapi Anda tidak mau lakukan sesuatu yang lebih, wah namanya Kak Cengli ini namanya. Loh iya kan? Anda mau sesuatu yang lebih, ada yang bilang gini, mau mancing ikan paus, ya pakai umpan nasi aja. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Anda mau mancing ikan paus, Anda cuma umpan nasi. Itu ikan paus datang di sebelah Anda sambil makan nasi uduk. Dia bilang, gak ngefek ikut nasi putihmu, aku makan nasi uduk. Gak bisa kalau Anda mau kalau Anda mau berhasil, belajar untuk berpikir hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Kalau Anda mau tahu konsep dari menabur, itu adalah berkorban. Kalau kita berkorban, maka segala sesuatu yang gak masuk akal itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini, hidup saya adalah hasil dari, Bu Gembala selalu bilang begini, kalau hari ini Tuhan berkati pelayanan kita, ngomong tentang saya, kalau hari ini Tuhan berkati pelayananmu, hari ini dipercayakan melayani di banyak tempat, itu semua pasti karena taburan doa orang tua bagaimanapun. Saya pikir iya juga. Bukan cuma iya juga, betul. Ya kalau Anda harus tahu, kuasa dari taburan itu luar biasa. Mungkin satu hari hari ini saya menabur, apapun yang saya tabur. Nah satu hari ketika Ion sudah dewasa, dia berkeluarga, Tuhan waktunya Tuhan panggil saya. Panggil Bu Gembala, panggil kami semua. Dia harus berjalan menghadapi dunia ini. Taburan itu yang akan mengiringinya loh Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan melindungi. Kalau engkau mau keturunanmu diberkati, belajarlah menabur mulai dari hari ini. Kalau ngomong nabur itu cuma nganggu-nganggu aja. Gak wani ngomong amin ya. Tapi kan tidak hanya bicara tentang uang, semuanya. Makan hati kalau nabur itu Bapak Ibu Saudara. Makan hati. Jadi menabur dengan apa? Pengorbanan. Coba buka sama-sama. Efesus 5 ayat yang kedua. Coba. Firman Tuhan bilang gini. 1, 2, 3. Apa? Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan lihat baik. Ketika engkau mempersembahkan sesuatu, ketika engkau menabur sesuatu, itu adalah korban. Korban itu ditandai dengan apa? Memberikan dirinya katanya. Apa yang menjadi miliknya. Yang harum bagi Allah. Ya saya berdoa ya, Pak Gembala saya tidak punya materi. Anda punya tenaga, Anda punya waktu. Berikan waktu itu untuk orang lain. Berikan tenaga itu untuk menolong orang lain. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, taburan itu, kita akan ngomong tentang kasih hari ini. Yang menabur kasih. Kita tabur kasih kepada setiap orang. Kita tabur kasih kepada anak kita. Tabur kasih kepada suami, tabur kasih kepada istri. Kalau istri bencekno ya nggak apa-apa. Kalau suami bencekno ya nggak apa-apa, tetap tabur kasih. Seseorang datang, dia bilang, saya sakit hati sama istri saya. Makanya saya selingkuh. Saya bilang, sakit hatimu sama istri itu nggak boleh jadi alasan untuk kamu selingkuh. Ya lu selingkuh gara-gara enak, saya bilang gitu. Nggak bisa. Makanya kan berkali-kali saya bilang, menikah itu nggak bicara tentang bahagia. Tapi menikah itu bicara tentang apa? Membahagiakan. Amin. Saudara Jeffrey, amin. Iya. Ya, menikah itu bicara tentang membahagiakan ya. Cincinnya jangan dummy. Itu cuma saya sama saudara Jeffrey yang tahu itu ya. Atau saudara Jeffrey, enggak apa-apa nikah itu cincin mahal, enggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu diganti sama yang palsu aja. Saya bilang, enggak boleh saya bilang ya. Enggak boleh, makanya cincin itu ngapain mahal-mahal. Saya waktu menikah orang tua bilang begini sama saya. Cincin enggak usah yang mahal. Ini loh. Ini bukan dummy loh, ya. Cincin enggak usah yang mahal, tetapi harus 24 karat, katanya gitu. Loh kenapa? Murni, katanya gitu.
Dan yang kedua, kalau kamu gemuk itu ngikutin katanya gitu. Saya baru tahu, oh ya benar ya. Setelah 10 tahun kemudian, oh iya aku gemuk, ternyata dia ngikutin. Jadi jari saya semuanya gemuk Bapak Saudara. Cuma yang satu ini aja nggak gemuk-gemuk. Karena cincinnya dia ngikutin sambil ngatur. Weh jangan besar-besar katanya gitu ya. Katanya yang penting 24 karat, harus murni gitu ya. Jadi Pak Gembala ini cincinnya enggak mahal, tapi ini 24 karat ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya ya. Denny kapan nikah Den ya? 24 karat. Ya. Nggak perlu mahal-mahal. Ngapain harus ada yang berlian lah apa dan sebagainya, ngapain? Itu dijual lagi nggak laku Bapak Saudara berlian itu ya. Kalau Anda mau itu laku ya harus belinya yang utuh. Kalau itu sudah dipecah ya utuh berapa? Ada guyonan katanya. Cewek-cewek Surabaya sekarang katanya. Kalau mau nikah maharnya minimal berlian 3 karat katanya. Saya hitung-hitung itu 3 karat berapa? Paling murah 1,8 M. Mak jang. 1,8 M ampun ya. Ya, ngapain beli berlian ya? Udahlah. Kalau satu waktu Anda lihat Bu Gembala pakai berlian, berarti itu berkat Tuhan ya. Kalau saya mau beli ya Tuhan ampun Tuhan Yesus enggak lah ya. Tuhan mau jual apa saya? Ya. Tapi kok laptopnya, komputernya banyak Pak? Loh iya ini semuanya ada fungsinya Bapak Saudara, nggak buat dipakai ini ya. Ini semua ada fungsinya. Jadi Tuhan saya kalau buat gereja apapun saya lakukan. Maksimal. Mau jemaat bilang, Pak Gembala TV 2 nggak cukup, masih nambah lagi. Kalau perlu 10 yang di depan sini, serius saya. Ya, nggak apa-apa. Dan Anda nggak usah protes ya, nggak usah protes. Kalau Anda mau protes, nyumbang 2 dulu baru boleh protes. Itu pun protesnya gini, Pak Gembala kurang ini, nah gitu ya. Nggak boleh bilang kebanyakan, nggak boleh. Kalau kebanyakan tak balik lagi ya. 2 sana tak beli dewe ya. Puji Tuhan ya. Tapi saya tahu cuma senjakin nggak gitu. Anda makin semangat. Saya rencana AC mau tak tambah lagi. Saya kapan hari bilang sama Bu Gembala, toilet saya mau kasih AC. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, biar Anda di toilet itu tidak lama-lama ya. Kalau Anda mungkin buang air kecil, pingin cepet-cepet gitu ya, keluar. Nggak apa-apa. Jadi saya bilang Bu Gembala, nanti toilet tak kasih AC. Tapi tak kasih dulu AC, gereja harus tambah lagi. Itu. Setelah itu toiletnya tak kasih AC. Siap-siap ya. Ion kalau pagi-pagi itu, kalau dia habis mandi, mau masuk kamar teriak-teriak, wah, kenapa? Karena kamarnya dingin. Ya, nggak apa-apa ya, supaya Anda ketika mau masuk gereja, Anda udah teriak-teriak, wah, gitu. Karena dingin. Yang ketiga, menabur dengan apa? Pak Gembala, ya iya, ya santai aja. Menabur dengan apa? Kesabaran. Coba buka sama-sama. Tadi yang pertama menabur dengan ketulusan. Yang kedua menabur dengan pengorbanan. Mana ada hubungan itu kalau nggak ada pengorbanan? Betul nggak? Saya itu terberkati. Saya baru tahu Bu Saparia itu sekarang sudah pindah di Kebraun loh Bapak Saudara. Oh, kan lo kaget. Tetangganya Jeffrey. Tindanya di Kebraun ya. Bener ya, Denny ya? Dan kesini tuh goncengan bertiga. Bu Saparia, Denny sama saudari Sonia. Itu luar biasa. Kebraun tuh jauh, serius ya, jauh. Itu luar biasa. Pengorbanannya di mana Pak? Satu pengorbanan mereka bertiga untuk ibadah. Yang kedua pengorbanannya saudara Denny untuk bonceng 2 orang. Itu luar biasa. Sonia, ini baru laki. Ya. Kamu laki? Itu ya luar biasa. Amin. Iya, itu baru mantap itu namanya. Ya, diberkati nanti motormu ganti yang besar lagi habis ini ya Den. Ya, saya doain motormu habis ini nambah roda 3. Biar bisa pasang karpet di belakang Den. Menabur dengan yang ketiga dengan apa? Kesabaran. Roma 12 ayat 17. Iya namanya karena Denny itu mencintai pasangannya Sonia, nggak apa-apa. Kita bertiga. Wah, nggak apa-apa. Kita naik motor bertiga goncengan itu mantap itu. Nanti ada cerita sukses ya. Satu waktu berhasil sukses. Wah. Nanti Denny bilang sama anaknya, kamu itu Bapak dulu gonceng bertiga. Wah gitu ya. Mantap. Kamu sekarang gonceng aja males-malesan. Ayo. Roma 12 ayat 17. Apa? 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Kenapa sih kok tahun 2025 Tuhan kasih kami dan akhirnya itu menjadi ayat, menjadi slogan gereja untuk 2025, yaitu menabur dan menabur benih berkualitas dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan saya banyak bergaul dengan Tuhan di tahun 2024. Dan saya bilang sama Tuhan di akhir tahun, Tuhan, saya mau tabur. Saya mau tabur apa yang Tuhan mau untuk saya tabur. Dan saya mau juga jemaat terberkati dengan ayat kita di tahun 2025. Ayo nabur. Dan saat ini kita nabur dalam kasih ya. Menabur dengan apa? Kesabaran. Memang untuk mengasihi orang itu perlu kesabaran. Karena saya tuh cinta sama Bu Gembala, saya harus sabar sama Bu Gembala. Harus sabar Bapak Saudara. Ya, saya yakin Pak Ezekiel juga sabar sama Bu Bernika ya. Karena memang ini ras terkuat di muka bumi Bapak Saudara ya. Saya bilang sama Bu Gembala, saya kemarin jalan saya ke Pamekasan itu naik motor. Dekat apa? 3 jam. Jalan ya, 3 jam. Itu ngebut. Kenapa? Ya soalnya enggak ada Bu Gembala, ngapain juga mau naik mobil ya. Jadi naik motor. Ngapain naik mobil, satu orang naik mobil, boros bensin ya. Naik motor aja. Irit apa? Enggak, kalau motor saya sama borosnya. Saya jalan. Ini mau ngomong apa nih ya? Kok tiba-tiba? Apa? Oh iya, terus saya bilang sama Bu Gembala, makasih Jeff. Saya bilang, saya hari ini hampir ketabrak 3 kali. Saya bilang, kenapa? Dan semua 3 kali itu karena ibu-ibu. Saya bilang. Yang satu, dia mau ke kiri, dia sen ke kanan. Saya ambil kiri, tahu-tahu dia belok kiri. Saya toleh dia pelototin saya. Akhirnya saya takut, saya maju aja. Yang kedua, ibu-ibu gonceng anak mau sekolah. Ya karena kan saya berangkat jam 5 pagi. Berangkat ke sekolah. Sementara saya jalan, tahu-tahu ini ibu memang, jadi waktu saya jalan gini, dia tuh mau nyebrang dari kiri ke kanan. Ya benar sih dia berhenti. Tapi gini dia kenceng, wang, set, langsung gitu. Lah saya kaget, wah hampir ketabrak ya, hampir. Masalahnya dia waktu berhenti itu sudah hampir di tengah-tengah jalan Bapak Saudara. Ya memang berhenti, tapi berhentinya di tengah-tengah jalan. Waktu itu saya jalan sampai saya bilang gini, Bu, nggak gitu sistemnya Bu. Saya bilang gitu ya. Kalau ibu mau nyebrang udah bener berhenti. Tapi berhentinya di sono Bu, bukan di tengah jalan gitu ya. Jadi kayak Rambo Bapak Saudara, dari jauh gitu atau langsung gitu. Sudahlah, ras terkuat di muka bumi ya. Yang ketiga, aduh Tuhan, ini bukan ibu-ibu tapi wanita. Sementara jalan saya enggak tahu dia mau kemana, kelurahan apa kecamatan. Dia ada di depan saya, jalan, kenceng. Tahu-tahu, langsung itu Tuhan. Oh tambah lagi berarti 4 berarti ya. Saya sementara nyalip, ini waktu itu mau pulang, saya sementara nyalip truk. Udah saya sementara nyalip gini, tahu-tahu ada mobil di belakang truk itu. Nyalip juga. Jadi ada truk disalip sama mobil, saya nyalip juga. Waduh Tuhan, di depan saya itu ada bus Bapak Saudara. Saya bilang sencaki selamat tinggal, hampir saya bilang gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Waktu saya toleh dalam ngebut, saya bingung. Saya mau ngebut, ini gas sudah mentok. Saya mau ngerem, pasti saya kena. Saya lihat sebelah kiri, walah ada cewek pakai kacamata. Dia enggak tahu sebelah kanannya dia, sementara hampir jadi jenazah. Waduh Tuhan Yesus. Ya tapi ya puji Tuhan ya, tahu-tahu lewat begitu saja. Saya bilang, Tuhan umur saya ternyata belum di sini gitu ya. Tuhan bilang belum, saya suwe katanya. Oke, jalan sudah. Saya cerita sama Bu Gembala, saya hampir. Tapi makanya memang harus sabar. Menghadapi pasangan itu harus sabar. Loh cuma ibu-ibu tak Pak saya bencekno, bapak-bapak juga bencekno. Serius ya, bapak-bapak juga bencekno. Makanya tapi harus saling sabar. Kalau mau tanya sama Denny, apa kekurangan Sonia? Denny bilang tidak ada. Karena memang rata-rata orang kalau masih pacaran tak ada kekurangan. Tapi nanti kalau sudah menikah, belum tanya dia bilang, enggak usah tanya Pak, enggak usah tanya. Karena semua tentang dia adalah kelemahan. Gitu ya. Nah, belum ngomong. Waktu kapan hari, waktu 3 pasang waktu itu mau menikah. Terus salah satu pasangan kan ditanya waktu sudah pribadi, salah satu pasangan saya tanya gini. Ini penting ini. Tuhan tolong ingatkan saya Tuhan. Saya bilang gini, apa kekurangan pasanganmu? Wih, nggak ada serius, nggak ada.
Apa kelebihan? Banyak, romantis, baik. Apa mencintai aku apa adanya. Ini judul lagu ini ya, mencintai apa adanya. Segala macam ya, segala macam. Ya tapi ternyata habis nikah juga nggak semudah itu. Pak Nehemia, Bu Ira, apakah setelah menikah hidup semudah film-film drama Korea? Enggak kan? Itu kan drama Korea kan Anda tahu kan ya kan itu ceritanya bagus ya drama Korea ya. Akhirnya mereka berpelukan ya kan, ada yang menikah, itu dipotong di situ ceritanya. Itu besoknya kan enggak diceritain itu ya. Coba sampai di end, cuma sampai itu. Coba kalau ada besoknya, enggak begitu itu ya. Baru 3 hari, token bunyi udah jadi masalah itu. Gitu. Jadi memang dalam pernikahan tuh nggak usah sombong kalau pacaran baik-baik saja. Karena badai di dalam pernikahan akan jauh lebih besar daripada pacaran, ya. Itu aja santai. Saya kalau lihat orang pacaran tuh paling menjengkelkan kalau di jalan raya. Semoga saudara Denny tidak kayak gitu ya, sama Sonia. Saya tuh paling jengkel kalau ada di belakang orang pacaran. Apalagi kalau tahu Grand City Pak Ezekia yang ada jalan naik, Pak Nehemia tahu ya. Sementara naik itu, itu kalau ada orang pacaran naik motor, pelan jalannya. Itu sementara ngeden gini kendaraan, mereka pelan. Itu saya di belakang mobil sampai pelan. Itu mereka pelukan. Udah nggak pakai helm, ceweknya nggak pakai helm, cowoknya pakai jaket, ceweknya nggak pakai jaket. Saya pernah ngomong gini, ada Wanto ya, betul ya, di lampu merah. Saya bilang gini, cewek-cewek itu nggak usah percaya. Kalau ada cowok bilang gini, serahkan masa depanmu kepadaku. Kalau lagi pacaran aja, cowoknya nggak bisa kasih cewek jaket, nggak usah percaya kalimat itu. Bagaimana mungkin serahkan masa depanmu sama cowok itu, lawang kamu punya kesehatan masa depannya nggak dipikirin. Loh betul nggak? Iya, gitu Saudari Hana nanti kalau cari pacar ya. Tapi nanti ya, 10 tahun harus yang kasih jaket, gitu. Harus yang kasih jaket. Itu mau serahkan masa depanmu kepadaku. Itu ceweknya nggak pakai jaket, cowoknya yang pakai jaket. Itu cowok kayak begitu tuh pingin tak opung kayak di jalan ya. Ngomongnya kayak apa aja. Gitu. Jadi yang namanya kalau lagi jalan tuh sementara jalan tuh pelannya minta ampun. Pelannya minta ampun. Terus saya lihat ceweknya kepalanya udah nggak ada. Ternyata udah di ketiaknya cowok. Saya cari mana? Saya pikir setan kan. Ya puji Tuhan. Saya itu terkadang itu Tuhan izinkan bisa lihat gitu Pak Saudara ya. Makanya di pelepasan saya juga ada pelayanan. Terus di rumah orang katanya ada setannya ya. Saya juga pelayanan. Nah, saya pikir tuh itu penampakan. Saya bilang sama Bu Gembala, "Loh iki Nyi Roro Kidul tadi depan ini." Soalnya badannya ada tapi kepalanya enggak kelihatan. Waktu saya lewat dari sebelah kiri, Allahu Akbar. Itu ceweknya lagi di sini, kepalanya tuh lagi di ketiaknya cowok. Saya bilang, panjang lehernya ya. Sampai tangannya begini. Wih ya ampun Tuhan. Jangan ditiru ya Sonia ya. Ya, itu saya belum lihat loh mukanya sampai sekarang. Saya bilang sama Bu Gembala, jangan-jangan Sonia. Oh bukan ya. Kenapa? Soalnya cowoknya bukan Denny. Gitu. Ya, saya bilang, wah Tuhan ya. Padahal enggak sebahagia itu ya. Jadi, tapi memang firman Tuhan bilang kita harus nabur sama kesabaran. Menghadapi orang lain itu tidak gampang. Pasangan tidak gampang. Tetapi pasangan seperti apapun yang kau miliki nggak jadi alasan untuk engkau nggak setia kepada pasanganmu. Apapun, wis nggak apa-apa Pak. Dulu pinggangnya 16 sekarang 61 Pak. Ya nggak apa-apa. Ya udah biarin aja. Kenapa ya kan? Bu Gembala nikah sama saya 37 kilo men, serius. Udah, kalau mau bilang K-pop, Bu Gembala lebih seksi daripada K-pop. Serius ya. Oh, sekarang wah itu kayak satu tim digabung jadi satu badan. Dulu 37 kilo Saudara. Anda bisa bayangkan 37 kilo Pak. Wah, pasti beratan anjingku. Iya. Ya Tuhan Yesus serius ya. Tapi sekarang Bu Gembala bilang enggak apa-apa ya. Udah, enggak apa-apa. Mau 16 61 nggak ada bedanya. Yang penting jangan 666 saya bilangnya. Nggak ada bedanya, santai aja. Kasihilah, taburlah menabur dengan kesabaran. Sabar. Saya tuh dulu tuh sering, namanya anak ya. Kadang-kadang jengkel sama orang tua waktu saya masih kuliah. Jengkel sama mama saya. Kenapa? Karena mama saya tuh tiap kali saya makan apa selalu dikomen. Saya misalnya makan McDonald, enggak sehat Chan gitu. Padahal malamnya mama saya sama papa saya makan di McDonald. Nggak sehat katanya. Terus saya jalan-jalan sama mama saya beli kue, misalnya beli pukis gitu ya. Chan nggak sehat. Pokoknya semua makanan tuh nggak sehat.
Yang saya bilang gini sama mama saya, kalau memang semua makanan tidak sehat, tolong bikinkan itu buat saya. Itu maksudnya. Jangan cuma bilang nggak sehat, tetapi maksudnya ya sudah selesai sampai di situ. Ya, saya kadang jengkel ya. Ya tapi setelah mama saya tidak ada, waduh, saya pernah bilang sama Bu Gembala, mendingan saya diomelin terus tiap hari. Ya, saya tidak apa-apa, nggak sehat. Nah, sekarang saya gantian sama Ion, nggak sehat, nggak sehat. Ya, ayo ayatnya Roma 12 sudah ya. Kejadian 50 ayat 20. Saya tutup firman Tuhan. Saya tahu Anda udah bosan ya. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Apa itu? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini kalimatnya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Waktu dia udah disakitin sama saudara-saudara, difitnah, dibuang, dijual. Nggak ada yang bagus di mata Yusuf tentang saudara-saudaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan angkat hidupnya. Lalu di satu titik di dalam keberhasilan Yusuf, Tuhan balikan keadaan. Saudara-saudaranya datang mengemis minta makan sama Yusuf. Yusuf tidak mau bilang kalau itu dia sama saudara-saudaranya. Sampai di satu titik dia bikin satu drama. Lalu akhirnya Yusuf mengungkap siapa jati dirinya. Saya Yusuf, saudaramu yang kamu buang itu, katanya Yusuf. Tetapi perhatikan baik, ini kalimatnya Yusuf. Kamu tidak usah takut, karena memang kamu sudah jahat sama saya, katanya. Tetapi Allah, katanya, telah apa? Mereka-rekakannya. Allah memang sudah buat itu kok untuk hidup saya. Kok bisa? Karena lewat berkat Tuhan kepada saya, aku bisa memelihara kamu. Itu kalimat, itu sebenarnya kalimatnya Yusuf. Kok apa maksudnya Pak sabar? Iya, dia sabar. Enggak pendek waktunya ketika dia dibuang sampai dia bisa mengucapkan kalimat ini. Dia punya perjalanan yang panjang, dilupakan sama juru minuman, juru roti. Dia punya perjalanan yang panjang. Dia difitnah sama Tante Potifar, dia punya perjalanan yang panjang. Tetapi dia sabar Bapak Saudara, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Enggak ada dendam sedikit pun di hatinya Yusuf. Malah dia berikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Ini loh kalimatnya Yusuf yang membuat Yusuf diberkati. Kamu memang sudah jahat sama aku. Tetapi perhatikan baik, aku tidak dendam sama kamu. Karena semua ini adalah rencana Tuhan kepadaku. Supaya lewat aku hidup kalian terpelihara. Hebat loh Yusuf, dia sabar. Nah ayo kita harus belajar, kita pun jadi sabar. Kalau engkau mengasihi, berarti engkau sabar. Mungkin seseorang itu menjengkelkan, tetapi tetaplah bersabar. Amin. Sabar kamu? Iya Pak, aku sabar. Aku sabar sampai Tuhan mengambil nyawanya. Ya enggak ya, bukan. Tapi sabar benar-benar sabar. Karena kita mengasihi orang tersebut. Serius. Saya dulu waktu SMP Bapak Saudara, sudah saya selesai firman Tuhan. Saya tuh punya nilai bahasa Inggris yang tidak pernah lebih dari 10. Maksudnya apa Pak? 0 sampai 100 nilaiku tuh 0,9. Anda bisa bayangkan jeleknya saya punya bahasa Inggris. Lalu habis itu ada mama papa saya itu undang guru les. Nah, saya masih ingat namanya Mbak Prilly, kan? Tapi bukan Latu Konsina. Mbak Prilly. Nah, habis itu dia bilang, saya tuh malas waktu itu bahasa Inggris. Kenapa? Saking saya punya malas, saya bilang, kalau ada PR, dia bilang gini, mana PR-nya? Kerjaan no, saya bilang gitu. Bencet no ya Pak Gembala dulu ya. Iya masih kecil soalnya. Kerjain Pak, gitu. Akhirnya dia yang kerjain. Tapi tahu enggak, dia sabar hadapi saya. Setiap hari waktu, sementara dia ngerjakan PR saya, dia bilang gini, gak apa-apa, saya kerjakan kamu punya PR, tetapi kalau ngomong sama saya harus pakai bahasa Inggris. Itu persyaratannya. Jadi saya enggak ngerjain PR saya, tapi saya ngomong terus sama dia pakai bahasa Inggris. Itu kelas 1 SMP. Ya, papa mama saya malu nilai saya jelek terus. Dari kelas 2 sampai kelas 3 SMP. Nilai saya tidak pernah turun daripada 98. Paling jelek 98. 95 saya udah nangis. Kenapa? Karena nilai saya selalu 98. Guru saya kaget. Setiap kalau dulu siapa yang bisa, kalau bahasa Inggris pelajaran terakhir, siapa dikasih soal terakhir, siapa yang bisa jawab, dia pulang duluan. Saya selalu jadi orang yang pulang duluan. Kenapa? Yang lain masih mikir. Saya udah gak pakai mikir. Tapi kenapa? Karena orang yang sabar hadapi saya. Karena dia mengasihi saya, dia sabar hadapi saya. Saya nggak akan jadi seorang seperti hari ini. Kalau saya nggak Tuhan berikan istri seperti Ibu Gembala. Karena Ibu Gembala mengasihi saya, Bu Gembala sabar sama saya. Selalu sabar. Kadang saya suka ngomel, tapi Bu Gembala sabar sama saya. Saya tahu Bu Gembala sudah pengen gigit, tetapi dia selalu sabar sama saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi ayat penutup. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Lama Pak Gembala, gak apa-apa. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih apa? Marilah kita saling
mengasihi. Sebab kasih itu comes from the Lord. Berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya apa? Kasih itu identitas. Makanya ayat ini saya pasang di sini. Kebaikan hati harus diketahui semua orang. Kasih itu identitas kita. Kita tidak masuk surga karena mengasihi, Bapak Saudara. Tetapi kita masuk surga karena kita dikasihi loh Bapak Saudara. Oleh karena itu kenapa tidak kita mengasihi orang yang satu dengan yang lain. Taburlah benih kasih dimanapun kau berada, kepada siapapun itu berada, dan kapanpun engkau ada. Taburlah benih kasih. Ini jadi khotbah benih kasih yang terakhir ya di dalam tahun ini. Benih kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk perjamuan kudus.